Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita setelah memasuki tanggal 19 Zulhijjah. Hampir 10 hari yang lalu kita merasakan dan merayakan hari raya Idul Adha, yang disebut juga dengan Idul Qurban, yang disebut juga dengan Idul Nahar, hari raya penyembelihan. Hari raya Idul Adha adalah salah satu dari hari raya bagi umat Islam selain daripada Idul Fitr. Dan hari raya Idul Adha pula, pada kesempatan tersebut banyak di antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka untuk melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin nikmat tersebut belum kita rasakan pada tahun ini. Semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk dapat berangkat haji ke Baitullah sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang berhaji, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas dari mereka telah selesai melaksanakan ibadah haji meninggalkan kota Mekah, ada yang pulang ke tanah air, ada yang menuju kota Madinah, dan ada sebagian dari mereka yang masih berada di kota Mekah tinggal melaksanakan satu dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji, yaitu kewajiban bagi mereka pelaksanaan tawaf wada', tawaf yang dilakukan sebelum seseorang meninggalkan tanah suci kota Mekah. Dan ini hukumnya wajib bagi siapa yang berhaji, kecuali wanita yang haid dan nifas tidak wajib bagi mereka melaksanakan tawaf wada'. Sedangkan pada pelaksanaan ibadah umrah, tawaf wada ini hukumnya adalah sunnah, tidak diwajibkan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang belum berkesempatan berhaji, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan pelaksanaan ibadah haji dengan kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Kemampuan di sini baik berupa harta, kemampuan di sini juga berupa fisik, regulasi, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadikan seseorang mampu untuk berhaji. Jika dia belum masuk dalam kategori tersebut, maka dia belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan kecil hati. Amalan soleh dapat tetap kita lakukan walaupun kita tidak berkesempatan untuk berhaji. Di antaranya kita dapat melaksanakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, kita dapat berkurban dan lain sebagainya. Dan ada satu nasihat yang luar biasa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagian telah mendengar nasihat ini, yaitu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah
di dalam kitab Lataiful Ma'arif, nasihat untuk orang-orang yang belum berkesempatan berhaji ke Baitullah. Nasihat ini sangat luar biasa karena beliau ringkas dalam beberapa bait puisi yang terdiri dari 4 bait. Beliau mengatakan, man lam yastati' al-wuqufa bi'arafah falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah, wa man lam yastati' al-mabita bimuzdalifah falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah, wa man lam yaqdir 'ala dhabhi hadiyahu bimina falyadbah hawahu liyablugha bihil muna, wa man lam yastati' al-wusul lil baiti li'annahu ba'id falyaqsud rabbal baiti fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nasihat ini sangat luar biasa sekali ibu-ibu sekalian. Jika kita berusaha memahaminya, kemudian melaksanakan nasihat tersebut dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan, dan kita dapat meraih keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Dan itu yang kita harapkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa wasiat atau nasihat dari Ibnu Rajab tersebut? Yang pertama kata beliau tadi, man lam yastati' al-wuqufa bi'arafah falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Siapa yang belum mampu untuk wukuf, berhenti di Arafah, maka wukuflah dia, berhentilah dia pada batasan-batasan Allah yang ia ketahui. Siapa di antara kita yang belum mampu untuk wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, berdoa, bermunajat kepada Allah di padang Arafah, yang merupakan doa terbaik yang ada di muka bumi adalah doa di hari Arafah, di padang Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang belum mampu untuk melakukan itu, maka kata Ibnu Rajab, wukuflah dia, berhentilah dia pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan, yang ia ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak hal yang dihalalkan dalam dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan untuk membedakan yang halal dengan yang haram. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersabar dengan apa yang Allah halalkan, dan dia akan berhenti pada batasan-batasan sehingga tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena yang halal jumlahnya sangat banyak, yang haram sedikit. Akan tetapi manusia sifat tamaknya, dia tidak mencukupkan diri dengan perkara yang halal dan masih terus ingin mencoba perkara yang diharamkan. Padahal perkara yang halal sangat banyak. Minuman yang halal jauh lebih banyak daripada minuman yang haram. Makanan yang halal jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Pekerjaan yang halal jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang haram. Tetapi manusia dikarenakan hawa nafsunya, dikarenakan godaan syaitan, mereka lebih senang melakukan yang haram daripada yang halal, waliyadzubillah. Dan jika kita bersandar hanya kepada diri kita, maka kita pun sulit untuk mengerem diri kita pada batasan-batasan tersebut. Banyak orang yang akhirnya tersungkur masuk ke dalam perkara-perkara yang haram karena dia merasa dirinya cukup untuk dapat mengatasi hal tersebut. Padahal kita tidak dapat mencukupkan kepada kemampuan diri kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita perlu sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan memberikan nasihat kepada kita bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Rasulullah telah mencontohkannya. Di antara doa beliau, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang kau halalkan, dan jauhkanlah aku dari perkara-perkara yang kau haramkan. Maka kita terus lantunkan doa ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu merasa cukup atas perkara yang halal dan terjauh dari perkara yang diharamkan. Jangan hanya bersandar kepada diri, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjadikan kita orang yang berhenti pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan yang kita ketahui. Maka siapa yang tidak mampu untuk berhenti wukuf di Arafah,
berhentilah dia pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan, yang ia ketahui. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasihat kedua dari Ibnu Rajab untuk kita yang belum berkesempatan berhaji, wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuslifah. Setelah jamaah haji wukuf di Arafah, begitu terbenam matahari, mereka bergegas menuju Muzdalifah di malam ke-10 Dzulhijjah untuk bermalam di sana. Kata Ibnu Rajab, siapa yang belum mampu untuk mabit bermalam di Muzdalifah, falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah, maka mabitlah dia, bermalamlah dia di atas ketaatan kepada Allah agar dia semakin merapat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang belum mampu mabit di Muzdalifah, maka mabitlah, bermalamlah, isilah malam-malam kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba dengan Allah sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba sesuai dengan kadar bagaimana dia menghidupkan ibadah di waktu malam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia menghidupkan waktu malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang mulia, hidupkan malam kita dengan beribadah di saat orang lain tertidur. Jika kita ingin semakin dekat dengan Allah, hidupkan waktu malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum mampu mabit di Muzdalifah, maka jangan haramkan diri kita untuk mabit di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat kedua dari Ibnu Rajab. Kemudian wasiat ketiga dari Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa man lam yaqdir ala dhabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Siapa yang belum mampu untuk menyembelih hadyu di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya agar dia dapat menggapai cita-citanya yang tinggi, yaitu surga. Siapa di antara kita yang tidak dapat atau belum mampu menyembelih hadyu di Mina? Hadyu adalah ketika seseorang menyembelih binatang kurban di Mina ketika dia melaksanakan ibadah haji tamattu dan haji qiran. Ketika dia selesai wukuf di Arafah menuju Muzdalifah untuk bermalam, maka di pagi harinya dia meninggalkan Muzdalifah menuju Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Kemudian dia menyembelih hadyu di sana. Siapa di antara kita yang belum mampu menyembelih hadyu di Mina, maka kata beliau, sembelihlah hawa nafsunya agar dia dapat menggapai cita-citanya yang tinggi, yaitu surga. Musuh terbesar kita, musuh yang paling sulit untuk kita atasi, bukan kaum musyrikin, bukan kaum kufar. Musuh yang paling besar untuk kita atasi adalah hawa nafsu kita, rasa malas kita, diri kita. Ini adalah musuh terbesar kita. Penghalang terbesar kita meraih kesuksesan dunia akhirat adalah diri kita. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling baik adalah ketika seseorang dia berjihad melawan diri dan hawa nafsunya. Siapa yang berhasil berjihad melawan diri dan hawa nafsunya, maka dengan mudah dia akan mengalahkan siapa yang menjadi musuh dia di dunia ini. Dengan mudah ketika dia mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan rasa malasnya, mengalahkan dirinya yang selalu mengajaknya kepada kemungkaran. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada maqam Rabbnya, kemudian dia menahan diri dan hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Maka siapa di antara kita yang belum mampu menyembelih hadyu di Mina, sembelihlah hawa nafsu kita. Karena dengan menyembelih hawa nafsu kita, di sanalah kita dapat meraih jalan menuju cita-cita yang tinggi yang kita inginkan, yaitu surga Allah Jalla Jalaluh.
Kemudian nasihat keempat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa man lam yastati' al-wusula lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah karena jarak yang jauh, siapa yang belum mampu untuk sampai ke Ka'bah, ke Makkah al-Mukarramah, ke Masjidil Haram karena jarak yang jauh, falyaqsud rabbal bait, maka tujulah sang pemilik Baitullah, fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena Allah lebih dekat daripada ulat nadi di leher kita. Jika kita belum mampu sampai ke Baitullah, maka jangan berputus asa. Tujulah Allah Jalla Jalaluh, sang pemilik Baitullah. Allah lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, di mana aku? Katakanlah aku dekat dan mengijabah doa hambaku yang berdoa kepadaku. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 nasihat dari Ibnu Rajab ini andai kita amalkan, andai kita laksanakan, walaupun kita belum berkesempatan berhaji karena belum adanya kemampuan yang memampukan kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, menjalankan 4 nasihat dari beliau ini. Man lam yastati' al-wuqufa bi 'Arafah falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Siapa yang belum mampu untuk wukuf di Arafah, maka wukuflah, berhentilah dia pada batasan-batasan yang Allah telah tentukan, yang ia ketahui. Wa man lam yastati' al-mabita bi Muzdalifah falyabit 'ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifah. Siapa yang belum mampu untuk mabit, bermalam di Muzdalifah, maka mabitlah, bermalamlah dia di atas ketaatan kepada Allah agar dia semakin merapat dan mendekatkan diri kepadanya. Wa man lam yaqdir 'ala dhabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihil muna. Siapa yang belum mampu menyembelih hadyu di Mina, maka sembelihlah hawa nafsunya yang dengannya insyaallah dia akan menggapai cita-citanya yang tinggi, yaitu surga. Wa man lam yastati' al-wusula lil baiti li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Siapa yang belum mampu untuk sampai ke Baitullah karena jarak yang jauh, maka tujulah sang pemilik Baitullah, Allah Jalla Jalaluh, karena Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya daripada urat nadi di lehernya. Nasihat emas dari Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab A'lamis Sunnah Al-Mansyurah yang ditulis oleh Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Hakami, yang isinya merupakan pertanyaan dan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang bersangkut paut dengan akidah, yang jumlahnya ada 200 pertanyaan dan jawaban. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah sampai ke pembahasan yang ke-9. Maka hari ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang ke-10 atau pertanyaan ke-10, yang mana beliau menuliskan di dalam kitabnya ma ma'na ikhlasin niyah. Apakah makna mengikhlaskan niat? Mengikhlaskan niat ini sesuatu yang sering kita dengar, sering kita bahas, sering kita baca, akan tetapi inilah amalan yang paling sulit untuk kita lakukan. Bahkan tidak hanya kita, para ulama salaf terdahulu pun mereka mengatakan bahwa sesuatu yang paling sulit untuk mereka lakukan adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat ini adalah PR kita seumur hidup, ibu-ibu sekalian. Sebelum kita beramal, di saat kita beramal, dan setelah kita beramal sampai ajal menjemput kita, keikhlasan ini wajib untuk kita jaga.
yang mana kita beribadah hanya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengharapkan pujian, sanjungan, kedudukan, apalagi harta dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus beribadah kepada Allah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu murah jika kita menjual ibadah kita dengan sesuatu yang bersangkut paut dengan dunia. Terlalu murah jika salat kita tukar dengan pujian dan sanjungan. Terlalu murah jika dakwah kita tukar dengan harta dunia. Apa yang ada di sisi Allah, yang Allah sediakan jauh lebih istimewa. Apa yang Allah sediakan jauh lebih mahal. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan jauh lebih besar. Maka jangan sampai kita menjual keikhlasan kita dengan sedikit dari perkara dunia, entah itu sanjungan, pujian, kedudukan, ataupun apapun itu, harta dunia tidak sebanding dengan apa yang Allah sediakan. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, maka ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kita salat lillah, untuk Allah. Kita mengaji lillah, untuk Allah. Kita bersedekah lillah, untuk Allah. Kita berhaji pun lillah, untuk Allah. Apapun dari jenis ibadah yang kita lakukan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang melakukan ibadah tidak untuk Allah, dia merugi dunia dan akhirat. Tenaganya dia keluarkan tidak berpahala, harta yang dia keluarkan tidak berpahala, maka dia merugi di dunia dan di akhirat. Ikhlas adalah PR terbesar dalam kehidupan kita, yang harus selalu kita perbaharui. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam kelompok hamba-hambamu yang ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Di sini beliau mengatakan, ma makna ikhlasin niyah? Pertanyaannya adalah apa makna mengikhlaskan niat? Maka beliau menjawab, huwa an yakuna muradul 'abdi bi jami'i aqwalihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang dinamakan ikhlas adalah ketika seorang hamba dalam setiap ucapannya, dalam setiap amalannya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang dia tuju hanyalah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, ikhlas untuk Allah, tidak menginginkan apapun dari dunia ini. Maka orang yang ikhlas itu, ibu-ibu sekalian, dia beribadah semua ucapannya, semua perbuatannya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, amalan hatinya, amalan lisannya, amalan jawarihnya, perbuatannya, semua dia tujukan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari makhluk. Jadi jangan kita melakukan amalan saleh tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ibarat zaman sekarang sedang musim orang, kenapa bersedekah biar dapat rezeki yang lebih banyak? Rugi. Bersedekah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan timbal balik di dunia ini seperti orang yang membeli mobil mengharapkan hadiah payung gratis. Dia nggak mau mobilnya, yang dia mau hanya payung gratisnya saja. Ini orang-orang yang salah kaprah tentang bersedekah. Bersedekah jadikan lillah, perkara Allah akan membalas bagi kita di dunia, alhamdulillah, tidak mengapa. Karena yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjual sesuatu yang besar kemudian menginginkan sesuatu yang kecil. Jangan. Allah menyediakan bagi kita, ibaratnya menyediakan mobil, kita pengennya payung, pengennya permen. Subhanallah. Maka seseorang harus memahami hakikat dari sedekah itu sendiri. Apa yang dia lakukan ketika memberikan hartanya, jangan mengharapkan timbal balik di dunia ini. Harapkanlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapkanlah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap timbal balik di dunia ini. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, Allah berfirman, tidaklah mereka
manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak ada di dalamnya riya. Tidak ada. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, tapi diperintahkan beribadah dengan ikhlas. Jadi bukan hanya ibadah saja, tapi ibadah dengan ikhlas. Dan ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Apalagi dengan banyaknya media sosial, alat komunikasi, seakan-akan rugi jika amalan solehnya tidak diketahui oleh orang lain. Rugi kalau dia sholat, orang tidak tahu. Rugi kalau dia membaca Al-Quran, orang tidak tahu. Rugi kalau dia umrah, orang tidak tahu. Rugi kalau dia haji, orang tidak tahu. Seakan-akan seluruh amalan soleh harus diketahui oleh orang lain, baru afdal. Ini adalah sesuatu yang keliru. Dia bangun di waktu malam, biar orang tahu, dia tuliskan, ayo yang belum tahajud silahkan tahajud. Biar orang tahu, oh si fulanah ternyata habis salat tahajud. Padahal dia tidur lagi, subuhnya kesiangan. Atau ada lagi yang lain, dia baca Al-Quran, dia foto Qurannya, alhamdulillah selesai baca surat Al-Kahfi. Jika ingin memberitahu orang lain, cukup beritahukan, jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Kenapa harus segala mengatakan alhamdulillah saya selesai membaca surat Al-Kahfi? Syiar tujuannya, alhamdulillah kalau tujuannya syiar. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin tujuannya bukan syiar, tujuannya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya telah melakukan amalan soleh, bukan syiar. Walaupun kita tidak mengeneralisir kepada semua, tapi banyak yang seperti itu. Tawaf di hadapan Baitullah, di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah, yang harusnya dia berdoa, berzikir, sibuk dengan video call, sibuk dengan mengamerakan apa yang dia lakukan, apa yang diinginkan. Bukankah harusnya dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dia berusaha khusyuk dalam berdoa dan berzikir? Jangan mengatakan ikhlas itu perkara hati. Betul, ikhlas itu perkara hati, tapi nampak dengan perbuatan seseorang. Berzikirlah, berdoalah, bermunajatlah kepada Allah. Jangan sibuk untuk memamerkan ibadah kita kepada orang lain. Sekarang orang bersedekah rasanya berat kalau tidak dikamerakan, tidak didokumentasikan. Sedekah ya akhi, kenapa harus didokumentasikan? Kenapa harus kita turunkan martabat orang-orang yang kita beri makanan tersebut, yang kita beri sembako tersebut? Mereka tidaklah menerima kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Jangan ditambah menurunkan harkat dan martabat mereka. Kemudian disebarkan fotonya, dinampakkan wajahnya, sehingga semua orang tahu bahwa fulan ibnu fulan telah menerima sedekah, fulan ibnu fulan dalam keadaan kesulitan. Ya ibadallah, jagalah kehormatan saudara kita sesama muslim. Ikhlaslah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua kemungkaran. Yang pertama, tidak ikhlasnya dia dalam beribadah dan itu nampak dari perbuatannya. Yang kedua, dia telah menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Maka jangan dilakukan yang seperti itu. Kemudian juga beliau Syekh Al-Hakami rahimahullah mengatakan, menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Lail, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, melainkan karena hal tersebut dia lakukan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha tinggi. Ini berkenaan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq yang insyaallah nanti akan dijelaskan dalam syarahnya, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau ketika membebaskan hamba sahaya sering memilih hamba sahaya yang lemah, hamba sahaya yang sudah tua, yang secara kasat mata tidak mampu lagi untuk dimanfaatkan tenaganya, tapi beliau lakukan itu, beliau bebaskan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu warḍah. Abu Bakar As-Siddiq contoh real, contoh nyata dari keikhlasan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menyebutkan ayat dalam surat Al-Insan ayat ke-9, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan untuk kalian karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Enggak. Orang yang beriman itu ketika dia bersedekah enggak berharap diucapkan terima kasih, tidak berharap mendapatkan balasan,
Kalau berharap mendapatkan balasan, artinya dia sedang berdagang, tidak sedang bersedekah. Orang ketika bersedekah, dia telah lepaskan apa yang menjadi milik dia, dia sedekahkan sebagai tabungan dan bekal bagi dia. Dia tidak mengharapkan balasan. Dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi zaman sekarang banyak orang yang kalau memberi seakan-akan dia rugi kalau orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih. Bahkan disyaratkan, "Ba atau Pak, ini buat Bapak, tapi doakan saya ya." Dia meminta balasan doa dari orang yang diberi. Kalau orangnya mau mendoakan, alhamdulillah. Tidak juga, tidak apa-apa. Kita memberi sedekah untuknya. Jangan mensyaratkan sesuatu. Kita tidak sedang berdagang, kita sedang bersedekah. Dan itu yang dicontohkan dan Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 9 ini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak. Orang yang beriman memberi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Karena apa yang ada pada manusia sedikit, lemah, tapi kita berharap kepada apa yang ada di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian beliau pun menyebutkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-20, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang mengharapkan keuntungan akhirat, maka kami akan menambahkan keuntungan baginya. Dan siapa yang mengharapkan keuntungan dunia, maka kami akan memberikan bagian baginya, dan dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Maka siapa yang ingin mendapatkan balasan di dunia, Allah akan kasih, tapi jangan berharap mendapatkan balasan di akhirat. Siapa yang mengharapkan balasan di akhirat, Allah akan tambahkan baginya. Maka rugi orang yang beramal, dia mengharapkan balasan dunia terlalu kecil. Berapapun yang diberikan atas jasa antum, atas ibadah yang antum lakukan, terlalu kecil jika mengharapkan balasan dunia. Terlalu rendah. Jika antum mengaji untuk diberi 10 juta, 15 juta, terlalu kecil dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk antum. Ketika antum melakukan apapun dari amalan saleh, kemudian mengharapkan imbalan dari orang lain, maka antum telah menjual apa yang lebih baik bagi antum di akhirat kelak dengan sesuatu yang merupakan balasan dunia dari seorang manusia. Antum telah mengorbankan sesuatu yang menjadi balasan dari Allah Jalla Jalaluh, kemudian mengharapkan balasan dari manusia yang pastinya tidak akan sebanding sama sekali pemberian mereka dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah dalam ibadah mensyaratkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Saya mau mengaji dengan syarat saya dibayar sekian. Saya mau mengimami dengan syarat saya dibayar sekian. Saya baru mau berkhutbah dengan syarat saya dibayar sekian. Saya mau ini dengan syarat dibayar sekian. Terlalu murah amalan soleh antum jika ditukar dengan dunia. Terlalu murah amalan saleh antunna jika ditukar dengan dunia. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan al-ayatu fil amri bil ikhlas katsirah. Ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah untuk ikhlas sangatlah banyak. Minha hadhil ayah fi suratil Bayyinah. Di antaranya adalah ayat yang tadi telah disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa minha al-ayatu fi surati Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis. Yang di antaranya juga ayat dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, yang mana Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis, bahwasannya bagi Allah lah atau milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang terbebas dari kesyirikan. Ini agama Islam. Agama Islam itu bukan agama yang penuh dengan kesyirikan, tidak. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-ayah fi surati Ghafir. Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Surat Ghafir ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskanlah, ya. Diperintahkan kita untuk apa? Untuk ikhlas dalam beragama walaupun orang-orang kafir membencinya. Dan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka beramallah amalan yang saleh dan janganlah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya. Enggak boleh kita berbuat kesyirikan di dalam beribadah. Ibadah lillah, untuk Allah, jangan berbuat kesyirikan. Yang disebut amalan saleh adalah amalan yang terbebas dari kesyirikan. Kemudian juga beliau menyebutkan di sini, fahadhil ayatu amarat bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Maka seluruh ayat yang tadi disebutkan memerintahkan kepada kita agar ikhlas di dalam beribadah hanya untuk Allah. Wa kadzal ayatul lati fi suratil lail wallati dzakaraha al muallif rahimahullah fa fiha ikhbarun amman qasada wajha Allah taala bi'amalihi. Begitupun ayat dalam surat Al-Lail yang telah disebutkan oleh penulis. Di dalamnya terdapat kabar akan orang yang dia di dalam beribadah mengharapkan wajah Allah dalam amalannya. Dan kemudian disebutkan nih asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut dalam surat Al-Lail. Wa qad jaa fil hadits Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, telah datang hadis dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, anna Abu Quhafah, bahwasannya Abu Quhafah, ada yang tahu siapa Abu Quhafah? Ya, Abu Quhafah ini adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Uthman, nama aslinya adalah Uthman, dipanggilnya Abu Quhafah. Kalau nama Abu Bakar siapa? Ada yang tahu nama Abu Bakar? Ibu-ibu ada yang tahu? Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Abu Bakar itu Abdullah ibn Uthman, tapi lebih dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ayahnya disebut Abu Quhafah. Abu Quhafah ini masuk Islamnya ketika Fathu Makkah, ya, ketika terbukanya kota Makkah. Ada kisah menarik dari masuk Islamnya Abu Quhafah ini. Dahulu ketika Abu Bakar hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah, Abu Quhafah masih dalam keadaan musyrik. Kemudian tersiar kabar di kota Mekah akan kedatangan kaum muslimin saat Fathu Mekah saat itu. Dan mereka telah mendengar kabar bahwa kaum muslimin telah mengultimatum, siapa yang berada di dalam rumahnya maka dia dalam keadaan aman, tidak akan ditangkap. Abu Quhafah saat itu meminta diantarkan oleh putrinya yang kecil untuk naik ke Jabal Qubaish. Jabal Qubaish ini adalah bukit yang berada di samping Safa dan Marwah, yang sekarang menjadi tempat istana kerajaan. Kalau ibu-ibu berangkat umroh atau haji atau pernah melihat di tayangan tentang istana kerajaan yang berdampingan atau berendengan dengan bukit Safa, disitulah yang disebut dengan Jabal Qubaish. Abu Quhafah naik ke atas jabal tersebut, ke atas bukit tersebut, dan dia sudah tua renta, mungkin di atas 80 tahun usianya. Maka pandangannya pun sudah rabun. Bertanya beliau kepada putrinya, apa yang kau lihat? Putrinya mengatakan, aku melihat rombongan yang datang dari arah Madinah. Kemudian selang beberapa lama Abu Quhafah bertanya lagi, apa yang kau lihat? Aku lihat mereka mulai menyebar, mengepung kota Mekah. Maka saat itu kata Abu Quhafah, antarkan aku pulang, karena siapa yang berada di dalam rumahnya dia dalam keadaan aman. Abu Quhafah jalannya pun sudah mulai melambat. Maka sebelum sampai ke rumahnya, kaum muslimin sudah sampai terlebih dahulu. Dan Abu Quhafah pun ditangkap sebagai bagian dari tawanan. Dan orang tidak banyak yang mengetahui tentang Abu Quhafah juga. Tidak semua kaum muslimin saat itu tahu bahwa Abu Quhafah ini adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, kakek mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat para tawanan, beliau melihat ayahnya berada di antara para tawanan. Saat itu Abu Quhafah pun dihampiri oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membawa Abu Quhafah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tidakkah engkau tempatkan ayahmu di rumahnya dan aku yang akan datang? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk didatangi daripada mendatangi. Lihat kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dibawa adalah kakek mertuanya Rasulullah, dan Abu Bakar ini adalah ayah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di luar dugaan Abu Quhafah mengucapkan 2 kalimat syahadah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Abu Quhafah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menangis meneteskan air mata. Kira-kira kenapa ibu-ibu sekalian Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika melihat Abu Quhafah meneteskan air mata? Kenapa? Kenapa, Bu? Ada ibu-ibunya kan? Oh, ada. Kenapa, Bu? Kira-kira Abu Bakar kenapa menangis melihat Abu Quhafah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Terharu ayahnya masuk Islam? Rasulullah saat itu bertanya kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar ini di luar dugaan kita semua. Karena Abu Bakar menangis ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, andai saja yang masuk Islam ini adalah pamanmu Abu Talib, maka sungguh engkau pasti akan lebih bahagia." Jadi bagi Abu Bakar itu kebahagiaan Rasulullah itu jauh lebih berharga daripada kebahagiaan beliau. Kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah itu lebih besar dari kecintaan beliau kepada dirinya, kepada putrinya, dan kepada ayahnya. Kecintaan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah dengan terang benderang mengatakan, andai saja keimanan manusia dari mulai setelah Abu Bakar As-Siddiq sampai akhir zaman ditimbang pada satu timbangan keimanan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pada satu sisi timbangan yang lain, akan lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Saking luar biasanya keimanan beliau. Ini adalah berkenaan dengan masuk Islamnya Abu Quhafah, dan beliau adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini disebutkan bahwasanya Abu Quhafah qala li Abi Bakar, berkata kepada Abu Bakar, "Araka tu'tiqu riqaban dhi'afa, falau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan julda yamna'unaka ويقومون دونك." فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد. فأنزلت هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Abu Quhafah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau ketika membebaskan hamba sahaya membebaskan orang-orang yang lemah? Padahal jika engkau membebaskan hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba tersebut dapat menggantikan posisimu, bermanfaat untukmu, berguna untukmu, untuk pekerjaanmu." Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya abati, inni innama uridu ma urid." Wahai ayahku, aku melakukan ini adalah sesuai dengan apa yang aku inginkan. Apa yang beliau inginkan? Keikhlasan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Lail ayat ke-5 sampai akhir surat Al-Lail. Apa itu? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Yang mana maknanya adalah, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan dia membenarkan tentang surga,
maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebahagiaan. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang-orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu kenikmatan padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Maka ayat-ayat ini turun berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka sungguh mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir ketika kita memberi lillah untuk Allah, jangan khawatir. Sudah otomatis kita mendapatkan insyaallah pahala di akhirat. Dan di dunia jangan khawatir. Sudah itu rendengan, otomatis Allah akan berikan kemudahan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan tentang surga. Dan membenarkan tentang surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan baginya kemudahan. Jadi ikhlaskan saja. Urusan Allah memberikan kemudahan. Kita tugas kita itu memberi, bersedekah dengan apa yang kita mampu, dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu. Perkara nanti Allah akan balas di dunia, tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhlaskan amalan kita untuk Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau begitu ikhlas dalam memberi, tidak mengharap sedikit pun balasan, tidak mengharap sedikit pun ucapan terima kasih, tidak mengharapkan sedikit pun apapun dari kepentingan dunia, karena beliau mengharapkan wajah Allah. Ini yang harus kita contoh. Jangan mengharap kepentingan dunia. Dengan sendirinya kepentingan dunia tersebut insya Allah akan didapatkan. Jangan khawatir dengan hal tersebut. Baik, itu adalah berkenaan dengan ayat-ayat yang disebutkan ketika ditanyakan tentang apa itu ikhlas. Maka sekali lagi, ikhlas itu adalah ketika seorang hamba di dalam amalannya, ucapannya, perbuatannya, yang nampak ataupun yang tersembunyi, hanya menunjukkan amalannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang ke-11, ma huwa syar'ul ladzi amara Allah ta'ala ala yudana illa bih? Apakah syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang seseorang itu tidak beragama kecuali dengannya? Maka beliau menjawab, hiyal hanifiyah millatu Ibrahim alaihi salam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innad dina 'indallahi al-islam. Wa qala ta'ala, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات. Jika ditanya syariat apa yang seseorang itu diperintahkan oleh Allah untuk beragama dengannya, jawabannya adalah syariat atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang setelah Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat ke-19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah mereka menginginkan agama selain daripada agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Padahal apa yang ada di langit dan di bumi
mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela ataupun terpaksa. Dalam surat Al-Imran ayat ke-83. Jadi agama di sisi Allah itu agama Islam. Jadi jangan pernah mengatakan semua agama baik. Enggak. Yang baik adalah agama Islam. Agama yang mengatur bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan Allah, zat yang menciptakannya, Al-Khaliq, dan bagaimana seorang hamba bermuamalah dengan makhluk. Hanyalah agama Islam. Agama yang lain mungkin mengatur bagaimana bermuamalah dengan makhluk, tetapi berbuat kezaliman kepada Al-Khaliq, berbuat kesyirikan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka agama yang benar hanya agama Islam. Tidak ada perkataan semua agama benar. Yang benar hanya agama Islam. Jika kita membenarkan agama selain Islam, maka kita telah mendustakan ayat Al-Quran. Jika ada yang mengatakan semua agama benar, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Bukankah Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka yang mengatakan agama di luar Islam benar, dia telah mendustakan Al-Quran. Dia telah kufur terhadap Al-Quran. Dia tidak mempercayai ayat Al-Quran. Dia tidak mempercayai firman Allah Jalla Jalaluh. Maka enggak sama, beda. Agama tauhid disamakan dengan agama penyembah patung dan berhala. Agama yang mengesahkan Allah disamakan dengan orang-orang yang menyembah hewan. Subhanallah. Persamaan apa ini? Agama Islam, agama yang mengatur bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak bisa disamakan. Siapa yang menyamakan semua agama sama, dia telah keliru. Dia telah mendustakan Al-Quran. KTP-nya Islam. Lantas kenapa kalau dia katakan semua agama sama, di KTP-nya ditulis Islam? Kenapa tidak ditulis agama lain? Jika dia mengatakan semua agama sama, kenapa ketika dia meninggal, dia ingin dimandikan, dikafani, ingin disolatkan? Kenapa tidak dilakukan cara lain, dibakar dia sebagaimana di agama lain? Kalau dia katakan semua agama sama. Artinya apa? Hal tersebut bertentangan dengan hatinya. Ucapannya tidak sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Hanya untuk meraih keridhaan manusia, banyak orang mengatakan semua agama sama. Beda. Tidak sama. Agama berbeda. Hanya agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dalam Islam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama yang lain mereka berbuat kesyirikan dan menyekutukan Allah. Mereka berbuat tidak atas tuntunan Allah. Mereka mengarang dengan cara mereka sendiri bagaimana beribadah kepada Allah. Islam tidak. Islam diatur bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaturnya? Yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak sama. Cara beribadah buatan Allah dengan cara beribadah buatan manusia enggak sama. Cara ibadah yang ditentukan Allah dengan cara ibadah yang ditentukan manusia berbeda. Maka nggak bisa kita samakan. Jangan mengatakan yang penting kan sama, tujuannya baik. Enggak. Ketika orang melakukan kesyirikan itu tujuannya tidak baik. Dia menyekutukan Allah. Tapi dia berbuat baik dengan tetangga. Itu bagian dari perbuatan baiknya. Akan tetapi banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jangan sampai karena satu perbuatan baik dari orang-orang yang menyimpang, kita katakan apa yang dia bawa baik. Jangan. Dia baik mungkin dalam bermuamalah dengan tetangga, tapi dia berbuat buruk dengan apa? Dia tidak menutup aurat. Itu perbuatan kemungkaran. Dia tidak menjaga hubungan laki-laki wanita. Itu perbuatan kemungkaran. Dia berbuat kesyirikan kepada Allah. Itu kemungkaran yang paling mungkar. Maka jangan karena satu perbuatan baik kita kata dia baik. Dia baik pada kapasitas tertentu. Dia baik pada bagian tertentu. Maka tidak bisa digeneralisir. Jadi ketika seseorang yang menyimpang berbuat kebaikan, jangan digeneralisir semuanya baik. Enggak apa-apa menyembah selain Allah, yang penting baik. Baik apanya? Baik dalam keadaan terbatas, baik dalam bermuamalah dengan tetangga. Tapi dia tidak baik dalam mentauhidkan Allah. Dia berbuat kesyirikan kepada Allah, ini buruk, bukan baik. Maka agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Lantas bagaimana kita harus bersikap dengan orang yang di luar Islam? Bertoleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Kita bertoleransi dengan mereka karena diperintahkan oleh Allah.
Kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu kita karena diperintahkan oleh Allah. Bahkan di saat orang mengajak kita berbuat kesyirikan dan dia adalah orang tua kita, Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk tidak taat dalam perintah tersebut, akan tetapi tetap berbuat baik kepada mereka. Orang tua kita sendiri misalkan berbuat kesyirikan. Inilah keagungan Allah Jalla Jalaluhu. Allah zat yang maha lembut, Allah zat yang maha agung. Allah memerintahkan kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang mengajak kita berbuat kesyirikan. Jika dia orang tua kita, tetap berbuat baik kepada mereka. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik kepada mereka dalam perkara dunia, tapi jangan taat ketika engkau diperintahkan oleh mereka berbuat kesyirikan. Ini luar biasa. Itulah keagungan Allah Jalla Jalaluhu, sang pencipta langit dan bumi ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya syariat apa yang kita harus beragama dengannya, cara menggapai keridhaan Allah, hanya satu, syariat Islam. Karena di dalamnya lah diajarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menempuh jalan yang lain. Enggak bisa. Anehnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang berpaham liberal itu kalau diterapkan dalam konsep dunia, mereka nerima tuh. Kalau ada satu instansi misalkan mensyaratkan siapa yang mau menjadi ini dan itu harus lewat instansi mereka, mereka enggak protes. Tapi giliran Allah yang menentukan siapa yang masuk surganya Allah, caranya begini, mereka protes. Saya ambil contoh nih ya. Orang kalau mau jadi jenderal di polisi atau mau jadi pemimpin besar di kepolisian, dia harus masuk ke Akpol terlebih dahulu. Ini ada step by stepnya. Nggak bisa orang dari kecil main bola, kemudian tiba-tiba setelah selesai dia pensiun main bola mau jadi Kapolri, bisa gak bu? Nggak bisa. Protes gak orang-orang liberal? Protes gak mereka mengatakan nggak bisa nih, nggak adil nih? Enggak, mereka paham bahwa untuk jadi orang yang memiliki pangkat tinggi di kepolisian, dia harus menempuh pendidikan yang telah ditentukan oleh instansi tersebut. Nggak bisa tiba-tiba pemain bola, pemain basket, tiba-tiba saya mau jadi Kapolri, bisa? Nggak bisa. Mereka terima tuh kalau urusannya dengan perkara dunia. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang mau masuk surga harus mentauhidkan Allah, harus mengucapkan la ilaha illallah, mereka protes. Nggak bisa. Semua agama sama. Ini yang menentukannya Allah, yang punya surganya Allah, yang memberikan syarat Allah. Kenapa antum protes? Kenapa giliran perkara dunia antum nggak mengatakan keadilan untuk semua? Inilah standar ganda yang dimiliki oleh orang-orang yang berpaham liberal. Maka kita jangan terkecoh dengan standar ganda tersebut. Ingat, agama yang benar siapa yang mengatakan? Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita masuk pembahasan pertanyaan ke-12 tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Baik, ini pertanyaannya nggak ada yang sesuai tema. Nggak apa-apa. Pertama, apakah boleh jika istri sedikit memaksa kepada suami untuk berumrah dengan cara meminta atau menjual investasi satu-satunya, itu kendaraan, karena Anda beranggapan suami sanggup untuk umrah? Kalau bisa untuk berhaji, silahkan diutamakan berhaji, karena bisa haji tamattu sekaligus melaksanakan dua kewajiban, umrah dan
dan haji ya, umrah dan haji. Dengan menjual kendaraan, memiliki kendaraan tidak wajib, tapi berhaji wajib. Memiliki rumah tidak wajib, tapi berhaji wajib. Jika kendaraan tersebut hanya sebatas investasi saja, maka nggak masalah untuk dijual ya, tidak masalah untuk dijual. Tapi jika misalkan dia punya kendaraan itu dia gunakan untuk angkutan, artinya dia bawa penumpang dengan kendaraan tersebut, maka dilihat investasi lain yang dia miliki, misalkan tanah atau rumah dia jual, kemudian dia mengontrak untuk berangkat haji, nggak masalah insya Allah ya. Maka para ulama ketika ditanya beli rumah dulu atau haji dulu, haji dulu. Ketika ditanya beli kendaraan dulu, haji dulu, haji dulu. Ketika ditanya apapun, jawabannya haji dulu, kecuali hanya menikah saja yang para ulama memfatwakan untuk didahulukan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum bagi seorang anak yang masih kecil dan ibunya murtad masuk agama Katolik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum anaknya ya anaknya sampai belum dia berusia balik ya anak yang masih dalam keadaan fitrah. Kalau bisa anak tersebut dibawa oleh keluarga yang lain untuk tetap berada dalam agama Islam, pendidikan Islam itu lebih baik. Karena kalau tidak ya ujung-ujungnya akan dibawa sesuai dengan pendidikan ibunya kelak, oleh pendidikan ibunya kelak. Dan sebaiknya terus didakwahi wanita yang keluar dari agama Islam ini, yang murtad ini, coba diajak diskusi apa yang menjadi kerancuan dalam pemikirannya sehingga dia memutuskan untuk berpindah agama. Rata-rata kalau yang Anda dapati orang berpindah agama itu karena ada kerancuan pemikiran yang tidak dapat dia selesaikan. Akhirnya dia menganggap apa yang dia pilih adalah satu kebenaran, padahal hal tersebut hanya disebabkan dia belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Dia belum luas untuk mencari jawaban. Insya Allah kalau dia bertanya kepada para ulama, kepada para asatidzah al-fudhala, maka akan dengan mudah kerancuan pemikiran tersebut dipecahkan. Akan tetapi keterbatasan ilmunya menyebabkan dia tidak dapat mencerna atau tidak dapat mencairkan apa yang jadi kerancuan pemikiran dia. Maka sebaiknya diajak untuk berdiskusi, dicari apa yang menjadi kerancuan pemikirannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah penjelasan mengenai hukum terkait anak perempuan hasil zina, terkait hukum warisnya, status pernikahannya yang menjadi wali biologisnya, orang tuanya menikah saat janin berusia di bawah 4 bulan, apakah pernikahannya sah? Ini kalau dilihat dari hukum waris, ada khilaf ternyata di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Jadi dulu anak kira bahwa hukumnya adalah secara mutlak tidak ada hak bagi anak yang lahir dari hasil zina. Ternyata ketika berdiskusi dengan orang yang berkecimpung dalam dunia waris, ada khilaf dalam perkara tersebut. Dalam artian jika orang tua tersebut tidak mengetahui tentang hukum anak hasil zina tidak mendapatkan nasab, tidak mendapatkan waris, maka kembali kepada hukum asal, dia mendapatkan waris tersebut. Tapi Allahu a'lam, pertanyaan ini sebaiknya ditanyakan kepada mereka yang lebih berkompeten ya. Karena ini pertanyaannya cukup besar, karena tidak berani menjawab tentang hukum warisnya, status pernikahannya, apalagi ini pernikahan yang sudah terjadi dan ayahnya pun di sini telah meninggal dunia atau orang tuanya telah meninggal dunia. Sebaiknya segera ditanyakan kepada mereka para asatidzah yang lebih luas jangkauan atau cakupan keilmuannya sehingga dapat menjawab dengan jawaban yang lebih menenangkan hati. Ana khawatir keliru dalam menjawab. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup. Intinya ada perbedaan, ada khilaf di kalangan para ulama. Nanti bisa lebih diperdalam insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.